Ingat ya teman-teman, tuh aku nggak instan langsung bisa juara satu gitu yang dapat piala besar itu nanti aku nih. Tapi itu memang butuh proses dari semester 2, latihan nulis, terus ngirim tulisan ke web. Nah, aku mulai ngirim tulisan ke web itu di semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi channel aku Hidayah Haryani. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 4, 5. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Yuk kita stay tune di videonya. Dan itu juga berawal dari tugas dari dosen, ya kan? Nah, aku coba-coba masukin tulisan ke media-media online kayak gitu. Nah, pernah tembus ke Geotimes. Wow gitu, padahal aku ngerasa biasa aja sih, karena aku nggak tahu kalau ternyata itu webnya web taraf nasional yang sejajar dengan para pakar-pakar ilmuwan kayak gitu. Yang kita tulis itu kan berarti kan suatu pembahasan, suatu masalah yang harus kita teliti, kita kaji, dan kita kasih tahu, dan kita beri solusi dari pembahasan itu atau dari masalah itu. Makanya dari itu ya, untuk supaya kita bisa nulis, pertama kita harus bisa mencari masalah. Tapi gampangannya bukan kita bisa mencari masalah sih teman-teman. Kita punya pembahasan yang mau kita bahas. Nah, tapi pembahasan itu kan intinya itu masalah. Tapi jangan ya kita tuh nggak usah cari-cari masalah gitu, karena masalah udah banyak. Masalah udah banyak, tinggal kita mengeksplornya. Ya, pokoknya kita cari dulu deh pembahasan yang kira-kira menarik gitu. Nah, tapi nih untuk teman-teman yang sekiranya mau tulisannya itu di gimanain dulu kan, karena kan beda nih tulisan untuk skripsi, untuk esai, untuk karya tulis ilmiah, untuk konferensi, untuk cerpen, maksudnya beda-beda genre juga kan. Nah, teman-teman kalau misalnya dia mau nulis karya ilmiah ataupun esai atau skripsi, ini yang ilmiah dulu ya, nanti bakal ada tulisan untuk di online kayak gitu. Kalau untuk tulisan yang berbau ilmiah kayak esai, skripsi, LKTI gitu, nah teman-teman pastikan kita sudah ditentuin nih temanya apa, ataupun konferensi biasanya kan tuh kita udah ditentuin temanya, tema besarnya apa. Nah, kita carilah dulu tema besar ini, ada nggak pembahasannya. Nah, kira-kira pembahasan yang sudah banyak dibahas orang apa. Nah, misalnya pun kalian tertariknya sama ini, tapi teman-teman harus bisa mencari sisi judul yang belum pernah diteliti oleh orang lain kayak gitu. Nah, jadi kan itu ada suatu novelty yang baru kita dapatkan, ataupun suatu temuan yang baru gitu, atau solusi baru yang kita temukan atas masalah ini kayak gitu. Nah, jadi kan itu sangat 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 bisa dijamin kalau itu dicari orang, karena kan itu satu solusi yang baru. Kalau misalnya kita mencari masalah ini dengan solusi yang pernah dibuat oleh orang lain, ya pasti kan kebanyakan orang juga udah tahu kan, oh ini nih udah pernah sih kayaknya diteliti kayak gitu, oh ini udah pernah, ini udah banyak tulisan tentang ini, gitu-gitulah pokoknya. Jadi supaya nanti paper kita atau tulisan kita itu masuk atau lolos dalam tahap finalis, nah itulah, cobalah kita cari tema pembahasan yang sekiranya belum pernah dibahas orang, ataupun kalau sudah dibahas orang, kita cari sisi lain yang belum dibahas. Misalnya nih ya, tentang gender, tentang ayat-ayat gender, ayat-ayat perempuan, itu udah banyak banget yang bahas tentang ayat-ayat tentang perempuan, atau ayat-ayat tentang poligami. Nah, carilah jika teman-teman suka dengan konsentrasinya tentang gender, maka cari sisi yang belum dibahas orang lain, misalnya, ataupun pembahasannya sedikit-sedikit. Misalnya nih, kalau ayat-ayat perempuan, ayat gender, ayat poligami udah banyak, nah teman-teman cari misalnya tentang konstruksi sosial perempuan dan laki-laki dalam ayat Al-Quran seperti apa, atau penafsirannya seperti apa. Atau di bidang lain, misalnya nih dalam dunia pendidikan, teman-teman bisa melihat sisi stereotip atau gender dari buku-buku anak-anak sekolah misalnya, yang misalnya dia tuh dikaji melalui dari segi pendidikan, bahwa di buku-buku anak-anak sekolahan bias gender itu udah ada. Misal nih, perempuan bermain masak-masakan, laki-laki main layang-layangan, padahal kan tidak menutup kemungkinan, padahal juga banyak laki-laki yang suka masak dan anak perempuan yang bisa main layang-layang kayak gitu. Jadi kayak bisa dibahas dari sisi lain lah kayak gitu. Atau dalam dunia kesehatan kayak gitu, pokoknya kita ambil celah lain kayak gitu.
Nah setelah itu baru munculkan niat dalam diri kita kalau kita ini sebenarnya ikut kompetisi ini ataupun ikut event ini itu untuk apa. Memang tidak menutup kemungkinan kita itu ingin menjadi juara kan, atau ingin menjadi yang terbaik lah gitu kan. Tapi kalau aku dulu kemarin ikut itu untuk menantang diri sendiri kayak gitu kan, aku bisa nggak sih sebenarnya nulis kayak gitu kan. Teman-teman, aku mau ingetin lagi, jangan lupa subscribe YouTube ini dan YouTube Maulana Umar, dan subscribe YouTube Bagas dan juga Haidar. Nah, di sini kita bakal bagi-bagiin hadiah yang sangat menarik ke teman-teman, dan hadiah utamanya yaitu HP Redmi Note 9. Aku harus buktikan kalau orang lain bisa, kenapa aku enggak, kayak gitu. Jadi aku itu memang niat nulisnya itu untuk belajar dan juga menantang diri sendiri kayak gitu. Aku mendobrak rasa rebahanku untuk terus belajar dan berlatih menulis kayak gitu, meskipun beberapa kali ditolak karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda gitu kan. Ya memang benar juga, karena aku beberapa kali gagal, beberapa kali menang juga kayak gitu kan. Nah jadi itu alhamdulillah, memang kita nggak bisa langsung instan bisa juara. Mungkin bisa kalau kalian memang udah punya tahu cara-caranya dari dulu kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Nah selanjutnya teman-teman, mulailah menulisnya dengan berdasarkan masalah tadi atau kita buat di latar belakang. Tapi pada intinya sih kalau dalam sebuah tulisan ilmiah biasanya itu kita memunculkan fakta-fakta ataupun masalah-masalah. Jadi di situ kalau di latar belakang kita udah bagus, insya Allah ke bawahnya bisa bagus kayak gitu. Jadi kita munculkanlah di latar belakang itu fakta-fakta dan masalah-masalah yang benar-benar telah terjadi dan sedang terjadi. Nah itu kan sangat menarik kalau kita bahas atau kita ulas kayak gitu kan dalam sebuah tulisan. Jadi kan para pembaca kita nanti bisa dapat informasi yang bagus, banyak, dan itu bisa jadi sebuah temuan ataupun proses pemberian solusi yang baru kayak gitu. Jadi semua orang bisa menerapkan solusi dari kita ataupun ide dari kita kayak gitu. Nah setelah itu kaitkanlah masalah tadi yang udah kita buat, yang udah kita susun di latar belakang dengan teori-teori ataupun pembahasan-pembahasan yang konkret kayak gitu. Misalnya sesuai dengan teori ini, ataupun sesuai dengan idealisnya seperti apa gitu. Namun kebanyakan dari beberapa teman-teman juga yang tulisannya pernah aku baca, mereka itu kebanyakan menulis ketika di pembahasan itu secara idealisnya aja kayak gitu. Nah masuklah pada ke tahap penutupan ataupun kesimpulan. Jadi kan yang namanya di penutupan ataupun di akhir itu kan ada pembahasan dan ada solusi. Jadi intinya itu pembahasannya kita jelaskan. Nah baru solusinya kita dari masalah ini. Intinya itu ada masalah, dijelaskan, diuraikan, baru kita kasih solusi. Nah sebenarnya kebanyakan dari tulisan itu seperti itu, bahasa sederhananya kayak gitu. Masalah kita jelaskan, kita uraikan, lalu kita beri solusi dari masalah yang udah kita jelaskan ini. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dipahami ya, bahwa kita tuh pas di akhir ini yang namanya kesimpulan ataupun penutup, kita beri solusi yang terbaik. Nah solusi inilah yang menjadi patokan bagus tidaknya dari tulisan kita kayak gitu, ataupun dari hasil analisis kita. Nah seperti itu teman-teman. Kalau dari aku sih seperti itu. Jadi memang yang harus dimunculkan itu solusi kita. Solusinya ini kalau bagus kan berarti bisa dipakai oleh banyak orang. Nah tapi kalau misalnya solusinya kita hanya idealisnya seperti ini, karena semua orang juga udah tahu seperti ini, jadi kan nggak ada keterbaruannya gitu kan, nggak ada solusi yang baru untuk kita terapkan bagi orang lain seperti itu. Itu gambarannya seperti itu teman-teman. Nah jangan lupa juga nih teman-teman, tetap ikhtiar dan semangat untuk terus mencoba dan belajar nulis kayak gitu ya. Meskipun teman-teman belum bisa menjadi yang terbaik, tapi insya Allah bisa kalau terus belajar dan terus belajar kayak gitu. Tetap semangat, ada waktunya, dan kita harus tetap berproses kayak gitu pokoknya. Dan pastinya jangan lupa berdoa. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, aku mau ingetin lagi nih. Kalau pengumuman ini tidaklah diacak ataupun random fact, tapi di sini kita akan melihat usaha teman-teman yang sudah mengikuti
semua persyaratannya, dan ini akan kita bagikan sesuai dengan kebutuhannya juga. Jadi teman-teman jangan sampai cuman mampir gitu aja ya. Kalau kalian mau jadi pemenangnya, berusahalah sebagai pemenang. Oke.